Shalom jemaat GSJA kasih karunia, tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Biar pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan di rumah tetap dalam kekuatan dari Kristus. Dan kita bisa sama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dan kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap keluarga-keluarga di tempat kami Bapa. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan ibadah ini Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang setia yang terus menyertai hidup kami Tuhan. Setiap hari sepanjang hari Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membawa kami Tuhan masuk dalam gerbang-Nya Tuhan, supaya kami terus bersyukur Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan baik dalam hidup kami Bapa. Amin.
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, sebab Kau besar. Kami bersyukur, kami bersyukur, Jesus, Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau, Kau Yesus yang besar. Oh, kami kagum atas karya-Mu Tuhan. Oh, pulihkan kami Tuhan. Jesus, Jesus, kami panggil Kau Tuhan. Oh, syukur, syukur. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah
kagum Tuhan atas karya-Mu Tuhan. Ya, sebab Kau Allah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Amin. Dalam setiap kesesakan kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami mau kagum Tuhan, tetap menyembah-Mu Allah. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami nyatakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Ya Lord, Tuhan kami selalu kagum Tuhan akan Engkau. Karya-karya-Mu dalam hidup kami Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami kagum Tuhan. Ya, sebab Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami puji Tuhan. Dalam setiap kesesakan kami Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah dan kami kagumi Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap hati kami Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan semuanya mengalami Kristus pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah dan menyembah Yesus Kristus Allah yang hidup. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku
sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selamanya. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bawa hati kita untuk datang ke altar Tuhan. Kita mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bawa hidupku sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami sujud Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bawa hidupku Tuhan, oh Tuhan,
Engkau baharui hati kami, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh sampai hari ini, kita berada di minggu yang terakhir di bulan Juni ini, di pertengahan dari tahun 2020. Dan saat ini gereja kita masih tetap streaming online, dan kita nggak tahu kapan kita akan bisa bertemu dalam pertemuan di ibadah secara live langsung di dalam gedung. Karena kita gedung sewa, jadi kita belum bisa menentukan kapan kita akan bertemu. Tetapi saya percaya meskipun kita tetap ibadah online, kita tetap sungguh-sungguh untuk menerima berkat yang daripada Tuhan dalam setiap ibadah kita. Karena itu, mari pusatkan hati kita, sediakan waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan biarlah saat ini kita terus diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Amin. Nah, mari kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi ini kami boleh bersama-sama ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan di setiap kehidupan kami masing-masing. Meskipun kami tidak bersatu dalam satu area, tetapi biarlah kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Kami tetap boleh menyembah, memuji Tuhan, dan juga sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kembali dalam setiap kehidupan kekristenan iman kami. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba dan juga setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, siapapun kami yang ada untuk mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini, dijamah, diberkati, ditawan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami semua diserahkan hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu kemarin kalau Bapak Ibu masih ingat bagaimana Pendeta Vera sudah berkhotbah mengenai memandang kepada Tuhan, ya, memandang bahwa kehidupan Ayub akhirnya dia menyadari bahwa semua yang dia tahu, yang dia kenal, akhirnya dia katakan sekarang aku tahu, gitu ya. Sekarang aku memandang kepada Tuhan karena dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, sebenarnya bahwa apa yang akan saya sampaikan saat ini ada sedikit follow up-nya dari itu. Tetapi ada satu bagian yang akan menjadi fokus, seakan-akan memang sama, tetapi ada satu bagian yang menjadi fokus ke dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana kita dapat akan memahami kebenaran firman Tuhan ini yang terambil di dalam terlebih dahulu, yaitu Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan yang mungkin sering kita baca, yaitu mengenai hakim yang lalim atau hakim yang tak benar. Pada waktu seseorang berdoa, pada waktu seseorang mengatakan bahwa doa dengan yang tidak jemu-jemu, tetapi saya tidak mengambil doa tersebut, tetapi di ayat yang ke-8 nanti kita akan renungkan bersama, dan juga ada ayat referensi yang lain. Oke, buka di dalam Lukas pasal ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di situ judulnya dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ya. Saya akan bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat yang ke-6, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8, perhatikan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, pada waktu kita membaca pembacaan firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, mungkin kita mengambil satu kesimpulan bahwa pada waktu seseorang berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka dia akhirnya mendapat satu jawaban. Dia mendapatkan satu pernyataan bahwa pada waktunya dia akan menerima jawabannya. Dan diumpamakan di situ bagaimana seorang yang ingin dibela haknya oleh seorang hakim, dan dia terus datang dan dikatakan di dalam ayat-ayat tersebut, meskipun hakim itu tidak takut akan Allah, meskipun di ayat-ayat itu dikatakan bahwa dia mengatakan sendiri bahwa hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak takut kepada seorang pun, tapi dia akhirnya mengatakan mau membela hak dari atau permintaan dari seorang janda tersebut. Satu hal yang sangat ironis, ya kan? Seorang hakim akhirnya jatuh kepada satu permintaan seorang janda yang kita mungkin anggap bahwa seorang janda itu tidak memiliki sebuah kekuatan, sebuah daya untuk dia menjatuhkan hakim tersebut. Tetapi karena begitu begitu intensnya janda ini terus datang dan minta untuk dibela, akhirnya hakim itu pun membelanya. Nah, saya ingin mengambil satu sisi yang lain, yaitu yang berkaitan dengan ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi Tuhan mengatakan bahwa ia akan segera membenarkan mereka, yaitu kepada siapa? Orang pilihannya. Dikatakan ayat yang ke-7, orang pilihannya yang selalu datang kepadanya. Anda adalah orang panggilan dan orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kita selalu datang kepada Dia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ia tidak akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka, sebelum menolong kita. Dan pasti Tuhan akan membenarkan kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, garis bawahi pernyataan atau kalimat yang terakhir dari ayat yang ke-8. Akan tetapi, ada satu kontradiksi, ada satu perbandingan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di situ, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Tetapi belum berhenti di situ, karena ada kalimat selanjutnya dikatakan, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Pada waktu seorang janda ini terus-menerus dengan proses yang ada, datang kepada hakim yang lalim tadi, dan akhirnya hakim itu membenarkan janda tersebut. Diperumpamakan atau ditarik kepada satu kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa pada waktu seorang pilihan Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, dan dia terus datang kepada Tuhan minta tolong, berseru-seru kepada Dia, dan Tuhan katakan, Tuhan pasti menolongnya, dan Tuhan tidak mengulur-ngulur waktunya. Mungkin saat-saat ini begitu banyak hal orang-orang Kristen yang mulai mungkin dengan tanda tanyanya. Beberapa waktu yang lalu juga Bapak Pendeta Weni juga berkhotbah mengenai mengubah satu keadaan menjadi yang akan diberkati Tuhan. Satu keadaan di mana air mata menjadi satu kelegaan, yaitu menjadi aliran air yang melegakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mengubah, ya kan? Nah, kemarin juga kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana kita memandang kepada Tuhan, seperti Ayub memandang kepada Tuhan. Tetapi ingat, saat siang hari ini ada satu hal yang ingin saya garis bawahi. Dikatakan firman Tuhan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Jika Tuhan mengatakan aku akan segera membenarkan mereka, saat mereka datang kepada Tuhan, saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan membenarkan. Tetapi kenapa alasannya? Coba kita perhatikan, coba kita renungkan dengan seksama. Jika Tuhan sudah siap membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru kepada Tuhan, tetapi kenapa ada satu pertanyaan Tuhan yang mengakhiri kalimat ayat yang ke-8? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Sesuatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesuatu hal yang harusnya menjadi satu warning buat kehidupan kita. Satu garis bawah di dalam kehidupan kita. Jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapat iman di bumi? Apakah Anda dan saya, apakah orang-orang pilihannya yang terus berseru-seru kepada dia, yang terus minta tolong kepada dia, yang mungkin dia katakan, aku sudah mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya Anda dan saya, atau orang-orang tadi itu, masihkah ada iman kepada Tuhan? Oh iya, saya masih beriman kepada Tuhan, KTP saya masih Kristen gitu kan, saya masih pakai kalung salib. Anda ingat ayat Matius pasal yang ke-7? Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Ya kan? Tetapi dengan jelas dikatakan, aku tidak mengenal engkau. Hanyalah engkau semua pembuat kejahatan. Ada hal yang harus kita perhatikan di dalam kekristenan kita, terutama di saat-saat seperti ini, bagaimana kita belum tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Kita belum tahu kapan akan semuanya kembali benar-benar normal. Mungkin sekalipun saat ini sudah new normal, tetapi masih banyak orang yang masih berteriak di luar sana. Dan yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita bersama, kiranya biarlah melalui firman Tuhan ini akan mengingatkan kembali kepada kita, menguatkan kembali iman kita. Dan Tuhan berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa maksudnya? Mari kita akan pelajari lebih lagi bahwa di sini dikatakan bagaimana bahwa pada waktu Tuhan datang, Tuhan menjemput, Tuhan datang kepada setiap kehidupan anak-anaknya. Apakah ia masih mendapati iman di dalam setiap kehidupan kita? Artinya, apakah percaya kita, apakah trust kita benar-benar itu didapati Tuhan, bahwa kita masih benar-benar murni di hadapan Tuhan? Apakah sudah mulai tertindih dengan segala pergumulan, dengan segala macam persoalan, sehingga akhirnya iman itu sudah mulai tidak murni di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya iman itu mulai luntur di hadapan Tuhan? Ada orang mengatakan seperti ini, dia orang Kristen. Ada orang mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan. Lalu pada suatu saat ada satu masalah yang datang, dan dia katakan, saya akan saya akan sungguh-sungguh kepada Tuhan jika Tuhan memberkati usaha saya. Nah, iman macam apa itu? Saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan jika Tuhan memberkati usaha yang sedang saya targetkan ini. Iman yang semacam apa itu? Atau mungkin kita ada orang yang mengatakan, Tuhan, aku sudah setia, aku sudah setiap minggu ke gereja, aku sudah baca Alkitab. Masa Tuhan tidak mau tolong saya? Apa motivasi Anda baca Alkitab? Apa motivasi Anda berdoa? Apa motivasi Anda pergi ke gereja? Apakah itu sesuatu deposit bahwa pada saatnya nanti Anda bisa mengajukan satu seperti apa ya? Satu seperti deposit, yang artinya bahwa satu seperti ini loh Tuhan, aku sudah perbuat dan aku
berhak untuk menerimanya karena aku sudah perbuat untuk engkau. Banyak orang mulai kecewa dalam kekristenan, dalam imannya, karena memiliki iman yang seperti itu. Karena pada waktu saatnya dia menghadapi permasalahan dalam hidupnya, dan akhirnya iman itu menjadi luntur, percayanya itu tidak lagi murni, trustnya itu tidak lagi trust sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ada satu hal yang menjadi kesalahan di dalam kehidupannya, yaitu bagaimana dia menempatkan dasar imannya kepada satu motivasi dasar yang salah. Dasar imannya pada waktu dia berbuat semuanya seakan-akan di depannya dia mengharapkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanpa kita mengharapkan sesuatu, tanpa kita berkata seperti apa yang sudah saya katakan tadi, Tuhan sangat tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan tadi dikatakan, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu? Nggak ada. Dan adakah Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang pilihannya? Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau kita mau mempertahankan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari dasari iman kita di dalam iman yang benar di hadapan Tuhan. Mari dasari iman kita menjadi iman percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, iman yang murni di hadapan Tuhan. Saat-saat ini bagaimana dengan semua kondisi yang ada, ini sedang memurnikan yang namanya percaya seseorang kepada Tuhan. Apakah dia masih percaya sungguh kepada Tuhan? Apakah dia masih percaya penuh dari hatinya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Bahkan ada orang yang terus mengalami persoalan demi persoalan demi persoalan, dan dia mulai mengatakan kepada Tuhan, kenapa semuanya terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa semuanya terjadi dan Tuhan tidak menolong saya? Padahal saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini, dan sudah ini. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin Pendeta Vera juga sudah mengungkapkan, kalau Anda yang belum mungkin mengikuti khotbahnya atau ibadah minggu tanggal 21, Anda bisa buka linknya di link kami di GSCA Kasih Karunia. Pendeta Vera mengatakan bahwa semuanya ada dalam kontrol Tuhan dan ada dalam yang terukur di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa ini adalah sedikit follow up atau sedikit memang agak sama, tetapi memang ada satu dasar, satu yang saya garis bawahi yang lebih mendetail di dalamnya. Kalau ada orang-orang yang percayanya adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itu semuanya di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengatakan, Tuhan aku sudah ini, aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini, aku sudah ini, dan engkau wajib menjawab doaku. Mungkin dia tidak katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau wajib, engkau harus, karena aku sudah ini, sudah ini, sudah ini. Kalau Anda dan saya mengatakan, Tuhan engkau akan selalu menolong aku karena memang engkau Allah yang mengasihi aku, karena engkau Allah yang maha tahu, karena engkau Allah yang peduli, karena engkau Allah yang tahu waktu yang terbaik. Itu artinya dasar iman kita kepada Tuhan, bukan dasar iman kepada perbuatan kita. Perhatikan dengan benar, perhatikan dengan seksama. Kalau apa yang kita perbuat lalu kita bawa kepada Tuhan dan seakan-akan itu membuat Tuhan akan dipaksa dalam tanda petik untuk menuruti keinginan kita, hati-hati iman kita tidak murni di hadapannya. Bagaimana seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau saat-saat ini kita terus ada dalam satu pertarungan perjuangan iman dengan semua yang sudah kita alami saat ini, mari bertanya, selidiki dalam iman kita. Yang saat ini percaya kita sungguh-sungguh kali di hadapan Tuhan.
Makanya Tuhan mengatakan dengan sebuah kerinduan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bukan sekedar iman, bukan sekedar percaya, tetapi percaya yang benar-benar dengan dasar yang benar di hadapan Tuhan. Dasar yang benar-benar dia tahu kepada siapa dia percaya. Dasar kepada firman Tuhan, dasar kepada janji-janji Tuhan, yang bagaimana dia menyerahkan kehidupannya, bagaimana dia menyerahkan seluruh apa yang dia pergumulkan hanya kepada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini apa yang sedang Anda hadapi? Sakit, penyakit, perekonomian, pekerjaan, atau mungkin ada sesuatu hal yang mulai datang dalam kehidupan Anda dan mulai mengganggu dalam tanda petik, mulai mengusik iman percaya kita. Mari sadari dan berjaga-jaga, jangan sampai dasar iman dan percaya itu mulai bergeser kepada sesuatu hal yang tidak benar. Karena apa? Karena ini tadi, adakah ia akan mendapati iman di bumi? Dan Matius pasal 7 tadi yang saya katakan, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau semua pembuat kejahatan. Wah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu kita memiliki iman percaya yang sungguh murni di hadapan Tuhan, makanya firman Tuhan katakan di bagian yang lain, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan, ya, memindahkan gunung, katakannya kan seperti itu kan. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Percaya yang sungguh kepada Tuhan bisa membuat segala persoalan dan permasalahan itu diselesaikan di dalam kehidupan seseorang. Lalu banyak hal saat ini yang mulai bertanya-tanya, kenapa masalah ini tidak selesai-selesai? Kenapa pergumulan saya tidak selesai-selesai? Kenapa ada sebuah gereja atau seseorang yang terus ada dalam kehidupan masalah dan masalahnya tidak selesai-selesai? Banyak hal yang harus kita pelajari dengan hal-hal yang tersebut. Kita tidak bisa menghakimi, tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan saat siang hari ini. Apakah seseorang, apakah gereja Tuhan, apakah semua kita ini pada waktu menghadapi yang namanya perjuangan hidup masih benar-benar punya iman percaya yang sungguh, yang murni di hadapan Tuhan? Dan kenapa ayat-ayat ini dikatakan atau dituliskan dengan satu konteks, dalam satu uraian dengan doa kepada atau permintaan kepada hakim yang lalim tadi? Karena begini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu seorang janda meminta kepada hakim yang lalim dan akhirnya hakim itu mengabulkan permintaannya, kita tidak tahu bahwa janda ini percaya kepada Tuhan dengan sungguh atau bagaimana, tetapi ada satu yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Saya percaya bahwa pada waktu janda ini datang kepada hakim yang lalim tersebut dan terus-menerus minta kepadanya, ada satu dasar yang dari tadi saya singgung, yang saya sudah uraikan, yaitu percaya bahwa hakim itu akhirnya akan meluluskan. Ya kan? Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu siapa pribadi Tuhan. Masakah iman kita mulai mau mundur? Masakah iman kita mulai luntur? Masakah iman kita mulai tergantikan dengan hal-hal yang ada di dunia ini?
Oleh karena itu, mantapkan iman Anda. Dapati bahwa iman kita di dalam proses yang sedang kita jalani, entah itu berapa lama pun, tetapi ingat, percaya itu tidak boleh luntur, percaya itu tidak boleh mundur, tetapi percaya itu, iman itu harus terus ada, harus terus benar-benar kita pertahankan. Memang itu tarik menarik ya kan Bapak Ibu. Anda mungkin yang menghadapi persoalan, permasalahan, lalu Anda mengatakan bahwa memang Pak, tetapi nggak segampang itu. Iya. Dan pada waktu kita berjuang dengan satu persoalan, dengan satu permasalahan, maka kadang kala bahwa itu ada satu tarik menarik di dalam kehidupan kita. Saya mau tetap beriman, saya mau tetap percaya kepada Tuhan, atau saya mau percaya atau beriman kepada yang lain. Ingat perkataan atau kalimat di dalam ayat yang ke-8 yang terakhir tadi. Adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau seseorang pada waktu berjuang dan akhirnya dia tidak bisa mempertahankan imannya, tidak bisa mempertahankan percayanya yang sungguh kepada Tuhan, dia beralih kepada hal yang lain, dia beralih percaya kepada hal yang lain, dia berusaha untuk membuat bahwa percayanya itu tidak murni di hadapan Tuhan. Artinya ada sesuatu hal yang mulai menyelip di dalamnya dan akhirnya sudah tidak murni lagi di hadapan Tuhan percayanya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Adakah ia mendapati iman percaya? Adakah Tuhan mengenal kehidupan kita? Tidak hanya sekedar ada dalam perbuatan-perbuatan yang ada seperti yang di dalam Matius pasal yang ke-7, ya kan? Tetapi ada dalam satu kehidupan yang ada dalam jalurnya kehendak Tuhan. Itu yang saya katakan. Iman percaya itulah yang ada dalam kehendak Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari biarlah di bulan Juni ini kita ada di pertengahan dan kita tidak tahu ke depannya, tetapi kita tetap mempertahankan iman percaya kita, tidak mulai luntur, tidak mulai mundur, tetapi tetap sungguh-sungguh dengan dasar yang kuat. Karena itu apa? Pelajari banyak firman Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, pegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mulai mundur, jangan mulai luntur di hadapan Tuhan. Ingat, satu saat Tuhan datang dan Dia akan bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan tidak mendapati iman di bumi, maka orang tersebut tidak akan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi saya percaya dan saya berdoa saat siang hari ini, buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang diingatkan kembali oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita terus tetap menjaga kualitas dari iman kita. Amin. Kualitas dari iman percaya kita, bukan percaya yang sembarangan, bukan percaya karena ada sesuatu hal motivasi dasar yang salah, tetapi percaya yang sungguh-sungguh seperti Daniel dan kawan-kawannya. Meskipun jika Allah tidak menolong kami, aku tetap akan menyembah Dia. Itu percaya yang murni, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan menolong kan? Karena Dia tahu percaya kepada siapa Allah yang mereka sembah. Dia tahu. Dan setidaknya kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tahu juga kepada siapa kita percaya. Jika ada orang yang baru percaya kepada Tuhan, yang baru menerima Tuhan Yesus Kristus, bangun imanmu terus di hadapan Tuhan. Jika engkau sudah lama menjadi orang Kristen, harusnya Anda punya percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Jangan yang gampangan, jangan yang murahan.
terutama dengan masa-masa saat ini, pertahankan iman Anda, tingkatkan iman Anda, dan bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah kita sama-sama berjuang di dalam iman dengan dasar yang murni, dasar yang kuat, sehingga kita terus ada dalam perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya menutup khotbah saya ini, kita akan coba mendengarkan satu pujian yang akan dinaikkan dari seseorang, di mana bahwa minggu yang lalu ditinggal oleh orang yang dikasihnya, yaitu papanya. Dan ada kata-kata yang sangat luar biasa, dan itu yang akan memberkati iman kita semua. Sekalipun dalam kesukaran, sekalipun dalam ketakutan, namun hatiku kan tetap percaya, sebab Engkau selalu besertaku. Sekalipun badai bergelora, sekalipun dalam lembah gelap, namun hatiku kan tetap percaya, sebab hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan. Aku kan tetap percaya, sebab Engkau takkan pernah meninggalkanku. Aku kan tetap percaya, sebab Engkau setia kepada janji-Mu.
merupakan lagu yang almarhum Papa Aman Ali Surahman sempat ciptakan sekitar 1 bulan sebelum Papa dipanggil Tuhan. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita perhadapkan iman percaya kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Percaya kita yang bagaimana di hadapan Tuhan. Meskipun banyak persoalan, meskipun banyak pergumulan dalam kehidupan kita, percaya itu tidak boleh luntur, percaya itu tidak boleh mundur, percaya itu tidak boleh dengan dasar yang tidak benar. Mari taruh tanganmu di dada jika engkau merasa bahwa mulai ada hal-hal yang tidak benar dalam iman percayamu, atau mungkin ada hal-hal yang engkau harus tingkatkan dalam iman percayamu. Mari taruh tanganmu di dada dan saya akan berdoa buat Anda. Bapa yang baik yang di dalam kerajaan sorga, saat siang hari ini, saat ini hamba berdoa buat setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah Allah junjungan hidup kami. Tuhan melawat dan Tuhan jamah, Tuhan melawat setiap orang-orang yang sungguh-sungguh saat ini datang kepadamu Tuhan. Engkau tingkatkan, Engkau menjamah iman mereka, percaya mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh percaya, sungguh di hadapan Tuhan. Engkau tolong mereka, sehingga mereka tetap kuat menghadapi segala persoalan, segala perjuangan iman mereka, apapun itu juga Tuhan. Baik untuk perekonomian, baik untuk keluarga, baik untuk suami, baik untuk istri, baik untuk pekerjaan, baik untuk persoalan, permasalahan, apapun juga Tuhan. Baik yang mungkin dikatakan sudah kritis, Tuhan sanggup, Tuhan tolong mereka. Dan percaya mereka biarlah tetap percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu menyertai mereka, mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah segalanya buat kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami benar-benar iman yang percaya sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya Anda diberkati dan kita semua mari terus maju di dalam iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian bagimu atas segala perbuatanmu yang ajaib dan termulia bagiku. Segala pujian bagimu. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau menerima berkat di dalam ibadah kita ini melalui doa berkat saat siang hari ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau tahu setiap keadaan kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dan kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui jamahan-Mu, melalui pujian penyembahan, kami semua boleh mendapat kekuatan yang baru, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya Tuhan melawat setiap kehidupan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, khotbah dan juga pujian penyembahan, semua kesaksian yang ada kami percaya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah kiranya berkat yang daripada Bapa mengalir dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setialah Bapa, cinta anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada kuasa Roh Kudus terus akan menyertai kehidupan kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus lebih daripada pemenang, menghadapi segala persoalan. Iman percaya kita
tetap murni, tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dijemput oleh Tuhan Yesus di atas awan-awan untuk masuk dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap berjuang di dalam iman percaya yang sungguh di hadapan Tuhan. God bless all.